Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Basjir tentang peran aktif iman dalam meraih janji Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan luar biasa. Iya. Ya, jadi saudara di sana tadi ayatnya berkata apa? Kita baca sama-sama yuk. Yang bagian B saja ya, kita baca bersama. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka berkata, ya Tuhan, kami percaya. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi kisah ini ketika Yesus sedang dalam sebuah perjalanan, ya dia ketemu dengan orang buta, saudara. Dua orang buta dikatakan di sana. Dan orang buta itu mengikuti Yesus dan mereka berkata, Tuhan, kasihanilah kami. Ya, sembuhkanlah kami. Zaman Yesus dulu sudah ada klinik mata belum? Kok tahu? Memang Bapak Ibu ada di sana? Belum ada klinik mata. Jadi kalau orang sudah dinyatakan buta, ya sudah terima nasib. Enggak ada dokter mata, enggak ada klinik mata. Memang satu-satunya yang bisa menyembuhkan itu hanya mujizat. Hanya mujizat, saudara. Kalau sekarang orang buta ada duit langsung berangkat toh. Kemana? Penang, Singapura toh. Apalagi kalau ada duit. Makanya sekarang mujizat banyak sudah tidak terjadi. Karena orang kaya sekarang batuk sekali Singapura, toh? Batuk 2 kali Penang, iya toh? Ada? Ya, zaman dulu biar ada duit nggak ada klinik. Jadi hati-hati, jangan sampai Bapak Ibu itu anak sakit sedikit langsung dokter. Ya, baru demam sedikit rumah sakit. Coba pakai iman dulu, amin. Kadang-kadang mujizat terjadi sama orang miskin-miskin. Karena biar demam tinggi, dalam nama Yesus, darah Yesus. Mau ke dokter mikir nih saudara. Ya, ayo kita aktifkan iman kita. Ketika ada orang buta ini, 2 orang datang kepada Yesus, pasti orang di sekitarnya akan berkata begini, ya coba lihat bisa enggak? Menyembuhkan orang buta itu susah enggak? Susah? Kok nggak yakin ngomong susahnya? Nggak usah emosi juga Pak. Susah. Ya, menyembuhkan orang buta itu susah. Apalagi nggak pakai dokter. Jadi zaman itu orang buta sembuh sulit untuk dipercaya. Secara akal logika manusia tidak mungkin, nggak mungkin. Tapi Yesus bilang begini, kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Ya, Yesus cuma tanya begitu. Yesus bilang, kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Yang jawab ini siapa? Orang banyak atau 2 orang buta ini? 2 orang buta ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada harapan. Tapi ada orang sudah nggak ada harapan tetap tidak. Nah, ini kebangetan. Duit nggak ada, kemampuan nggak ada, nggak percaya lagi. Ini kebangetan orang begini. Ya, udah pinter, IQ-nya rata-rata, pintar kagak, kaya juga kagak, tapi nggak percaya Tuhan. Ini kebangetan. Mending mati aja. Bener nggak? Mau buat apa hidup?
Ya, walaupun kita nggak punya apa-apa, kalau kita masih mempercayai Tuhan, itu hal terbesar yang kita miliki dalam hidup kita, yang dapat mengubahkan hidup kita. Katakan, amin. Ya, biar kaya juga kalau nggak percaya Tuhan juga percuma. Yesus tanya, kamu percaya aku bisa melakukannya? Iya Tuhan, kami percaya. Dan akhirnya Yesus jamah mata mereka, dan Yesus tuh bilang begini. Yesus nggak ngomong gini loh, dia jamah, sembuhlah kau dalam nama Yesus. No, Tuhan Yesus bilang, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dia nggak ngomong dalam nama Yesus sembuh. Bahkan Yesus nggak minta kesembuhan. Yesus nggak berdoa untuk kesembuhan. Tuhan cuma bilang, jadilah padamu sesuai dengan. Nah, iman ini penting nggak saudara? Penting. Iman ini yang bisa menggerakkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Iman yang bisa menggerakkan hal-hal supranatural itu terjadi dalam hidup kita. Iman ini yang bisa menggerakkan janji-janji Tuhan itu terjadi di hidup kita. Amin. Makanya jangan punya iman rata-rata. Imannya standar aja. Gak bisa saudara. Kita percaya sama Tuhan dengan mempercayakan hidup sama Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Banyak orang berkata percaya Tuhan, tapi yang mempercayakan hidupnya sama Tuhan itu tidak semua orang Kristen. Percaya sama Tuhan, percaya. Tapi apakah engkau mempercayakan hidupmu sama Tuhan, jodohmu sama Tuhan, anak-anak muda? Berapa banyak yang belum nikah di sini, angkat tangan. Yang belum nikah aja, yang sudah nikah enggak usah. Yang mau nikah 2 kali juga jangan angkat tangan. Yang belum nikah tinggi tangannya angkat, enggak usah malu, hai jomblowers. Justru yang jomblo-jomblo ini bersyukur, kau bersyukur. Kenapa? Karena belum terlanjur menikah. Mending jomblo tapi happy. Tuh, para jomblower seneng ini, dibela langsung tepuk tangan. Ya daripada nikah tapi enggak. Ya udah, itu nasib ya nasib. Bayarlah itu harganya sendiri. Ya, karena jodoh itu 2 saudara. Ada yang takdir Tuhan, ada yang nasib. Kalau nasib itu berarti kau yang buat sendiri. Jadi yang sudah menikah sini takdir atau nasib? Nasib. Aduh kasihan banget ya. Jadi cuma bisa gini, nasib ya nasib ya. Yang takdir angkat tangan. Berarti yang lain ini nasib. Kasihan deh lu. Ya. Tapi ya sudah, disyukuri saja toh. Saudara, ketika orang itu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, itu berbeda. Ya, tunggu sampai waktu Tuhan datang dan pastikan engkau itu percaya sesuai dengan firman Tuhan. Nggak usah terburu-buru. Aduh, kepala 25 ini lewat. Ya, apalagi orang tuanya, kamu itu kok belum kawin-kawin toh? Ya, kamu kok belum nikah toh? Nggak usah didengar omongan orang begitu. Ya, nanti kalau kau nikah juga dia tanya, kok belum punya anak? Ya, itu kasihan memang anak-anak muda itu kalau ketemu orang tua, apalagi orang tua kepo ini. Kayaknya di Pekanbaru banyak orang tua kepo dan julid. Banyak ya? Bertobat ya. Orang tua julid dan kepo, tante-tante apalagi. Ya, kalau ketemu sekarang gimana? Ya, udah selesai kuliah, udah tante kerja apa? Di sini, oh udah punya pacar? Belum tante, kapan nikah? Nggak bakal selesai itu pertanyaannya. Karena dia menginterogasi lebih daripada Polda. Itu tante-tante julid itu cocok kalau dikasih untuk menginterogasi. Jadi ikuti apa kata Tuhan. Amin. Mempercayakan hidup sama Tuhan, belajar percaya sama Tuhan, itu adalah sebuah proses yang dibangun terus menerus. Nggak bisa kau bilang saya sudah Kristen, oh saya ke gereja tiap minggu cukup. Nggak cukup.
Kalau engkau ke gereja setiap hari Minggu 2 jam tidak pernah alpa, 1 tahun tuh 365 hari di kalender yang normal. Nggak tahu kalau kalender saudara di Pekanbaru ini. Ya, kalau kau beri waktu satu hari seminggu 1 kali ke gereja tok 2 jam, maka dalam 365 hari kau beri hari buat Tuhan tuh cuma 4 hari loh. Kalau tiap minggu kau ke gereja 2 jam nggak pernah bolos. 365 hari, 4 hari untuk Tuhan, cukup nggak imanmu tumbuh? Sekarat mati. Makanya banyak orang Kristen menderita, melarat, buta, dan miskin, kata Tuhan. Kenapa? Imanmu mati. Kau cuma ke gereja seminggu sekali, apalagi kau datangnya telat. Nggak usah angkat tangan, tertawakanlah dirimu sendiri itu. Apalagi pulangnya paling duluan. Ini bertobat ini, ya. Hitung aja saudara, bagaimana iman kita tumbuh kalau dalam waktu 365 hari kau beri waktu cuma 4 hari setahun. Nggak bisa imanmu itu tumbuh menjadi iman yang mempercayakan hidup sama Tuhan, nggak bisa. Itu sebuah proses yang dibangun terus menerus melewati rintangan, air mata, tantangan, ujian, hambatan, tapi engkau tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, maka itu akan terjadi. Ayo, betapa banyak janji Tuhan yang diberi buat kita hari-hari ini. Nah, yang ngomong sama Tuhan, ya kami percaya. 2 orang buta ini, kenapa? Karena mereka yang punya kebutuhan kan. Mereka pengen disembuhkan kan. Saya yakin orang lain itu menonton sambil gini, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Tapi waktu Tuhan tanya, kamu percaya aku bisa melakukannya? Ya, kami percaya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, jadilah sesuai imanmu. Iman itu saudara berperan aktif di dalam kita meraih janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Iman itu sesuatu yang tidak terlihat tetapi kita percayai, menghadapi ketakutan, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, tapi kita tetap percaya dan mengimani bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Itu satu hal yang luar biasa. Kita mau belajar hari ini dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Gideon, saudara. Ya, Gideon itu dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan musuh. Waktu bangsa ini berdosa, mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, hidup mereka jatuh, mereka miskin, mereka ditindas, mereka kelaparan, mereka bekerja, hasilnya itu diambil sama musuh, dan itu nggak enak. Saya selalu berulang-ulang, dosa itu akan membuat hidupmu menderita. Makanya Yesus datang untuk memerdekakan, ya. Kenapa saudara? Penting untuk kita ini bisa merdeka. Pentingnya buat kita apa? Supaya engkau bisa mengalami janji Tuhan. Kalau hidupmu tidak merdeka, engkau nggak layak untuk mengambil janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan tidak terjadi buat semua orang Kristen biasa-biasa saja. Nanti kita akan belajar. Yesus datang untuk memerdekakan kita, tapi banyak orang lebih suka tinggal di bawah kutuk dosa, perhambaan dosa, sehingga mereka tidak bisa mengalami janji Tuhan. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan engkau hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Tidak peduli dunia mau berubah seperti apa, janji Tuhan itu ya dan amin. Itu ya dan amin. Tapi Tuhan mau kita bertobat. Kenapa bangsa Israel melarat, mereka ditindas, karena mereka jauh dari Tuhan. Mereka hidup melakukan dosa, hawa nafsu mereka nggak lagi peduli dengan Tuhan. Lalu akhirnya mereka berseru kepada Tuhan karena keadaan sudah tidak enak. Tuhan membangkitkan seorang pahlawan yang bernama Gideon. Dia adalah dari suku yang tidak diperhitungkan, tapi itulah Tuhan. Dia melihat imanmu, saudara. Semua orang di Alkitab yang dipakai Tuhan bukan orang hebat, semua orang yang biasa-biasa, tetapi Tuhan angkat hidup mereka. Ketika Gideon akhirnya dipilih Tuhan, aku akan memakai engkau untuk membebaskan bangsa ini. Lalu Gideon mempersiapkan diri, dia bergumul dengan Tuhan, dia berdoa, Tuhan aku tidak mau maju kalau engkau tidak beserta.
Karena ini peperangan besar melawan musuh yang hebat. Apa persoalanmu hari ini yang begitu hebat? Ada yang terlilit dengan utang? Rasanya mustahil saya bayar utang saya. Nggak usah angkat tangan karena saya juga nggak akan bayarin. Ya. Tapi tidak ada yang mustahil loh saudara. Ketika Gideon akan berhadapan dengan musuh, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, yakinkan aku bahwa Engkau menyertai aku Tuhan. Tuhan bilang aku menyertaimu, maju. Orang kalau mau perang, dia bikin strategi kan mau maju kan saudara. Nggak ada orang perang nggak pakai strategi. Gideon menyusun kekuatan dengan semua orang mereka. Kalau kita mau berhadapan dengan musuh yang banyak, maka hitungan kalkulator otak kita bicara tentang kalau mereka banyak, maka kita akan ajak orang yang lebih banyak kan? Karena semakin banyak, maka kemungkinan menang itu semakin besar. Ya. Lalu Gideon kumpulkan semua orang di perkemahan, di dekat mata air di Harod. Ayo kita semua berkumpul di sini. Ya, kita akan maju besok untuk berhadapan dengan musuh. Semakin banyak ajak supaya semakin menang kita. Lalu berapa banyak yang diajak saudara? 30.000 orang. Banyak nggak? Banyak. Lalu mereka maju. Tuhan bilang sama Gideon begini. Kita buka Hakim-Hakim 7. Hakim-Hakim 7, Gideon mengusir musuh. Kita baca bersama. Saudara, Gideon mengusir musuh. Ayat yang pertama, adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi bersama-sama dengan dia. Lalu mereka, segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, perkemahan orang Midian. Ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah, di sebelahnya saudara. Ya. Ayat 2 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Silakan duduk dulu. Logika manusia, strategi peperangan untuk berperang melawan orang Midian yang banyak, maka dia harus mengajak banyak orang ikut berperang. Lebih tenang hati, mereka 20.000, kita maju 30.000. Tapi hitungannya Tuhan selalu bertentangan dengan otak manusia. Makanya jangan percaya yang masuk akal. Karena iman itu sesuatu yang tidak masuk akal. Dan Tuhan suka bekerja dengan cara-cara yang tidak masuk. Karena yang masuk akal itu manusia, yang tidak masuk akal itu Tuhan. Amin. Tuhan bilang jangan terlalu banyak. Nanti kalau mereka menang perang, mereka akan berkata apa? Karena kita banyak, maka keoklah orang Midian itu. Tuhan bilang tidak begitu. Nanti kamu sombong dan kamu mencuri kemuliaanku. Terlalu banyak. Lalu Tuhan bikin seleksi. Tuhan bilang begini, sekarang serukan kepada rakyat itu, ya, siapa yang takut dan gentar, suruh mereka pulang. Yang maju itu hanya yang berani saja. Lalu pulanglah berapa? 20.000. Tadinya 30.000 mundur. Nah ini gambaran orang Kristen nih. Yang ke gereja banyak. Tapi yang takut dan gentar lebih banyak. Yang diajak 30.000. Ternyata 20.000 orang penakut. Kalau kau penakut, kau nggak bisa mengimani janji Tuhan. Kalau kau penakut, kau nggak bisa punya iman yang besar yang bisa menggerakkan mujizat Tuhan bekerja. Karena iman itu lawannya adalah ketakutan. Orang yang takut tidak punya iman. Lawan ketakutanmu saudara. Waktu disuruh pulang 20.000, ya ampun. Ya ternyata ini semua prajurit yang makan mie instan. Jadinya penakut.
Karena kan beda saudara ya, kalau prajurit itu makan daging, makanannya benar, beda. Dia nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Kalau makan mie instan, dari Sabang sampai Merauke, dari Nana sampai ke Talaut. Itu ini beda juga imannya memang. Nah yang di Pekanbaru ini makan daging atau mie instan? Jangan kebanyakan makan mie instan, gak bagus buat ususmu dan buat nyalimu. 20.000 pulang. Tuhan tuh gak pernah salah. Kenapa dia suruh uji dulu? Percuma kau banyak-banyakan datang mau perang, tapi penakut. Belum berhadapan dengan musuh, nanti yang 20.000 ini bikin takut yang 10.000. Iya enggak? Ingat kisahnya pengintai? Ya, maju cuma 2 yang berani, akhirnya gugur saudara. Lebih banyak yang takut daripada yang berani. Sama-sama maju nih, sama-sama bilang beriman, tapi cara pandang orang yang beriman itu berbeda dengan orang yang imannya pas-pasan. Ya, 20.000 ternyata tentara makan mie instan pulang. Jangan kau duduk di gereja, padahal imanmu itu iman yang penakut. Karena kalau datang seleksi, kau akan tereliminasi saudara. Waktu kau berkata, aku ikut Tuhan, maka katakan, aku berani Tuhan. Apapun harga, berapapun harga yang harus aku bayar, aku akan bayar bersama dengan Tuhan. Sampai di garis akhir hidupku, aku akan tetap percaya bahwa Tuhan itu ya dan amin. Bahkan kematian adalah sebuah keuntungan bersama dengan Kristus. Bilang amin saudara. Saya ini sudah khotbah menggebu-gebu loh. Masa bilang amin aja nggak berani? Yes saudara, tangkap itu. Lalu masih tersisa 10.000. Tuhan bilang masih banyak. Bayangkan tinggal 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Suruh mereka turun minum. Maka di situ Tuhan akan menseleksi mereka. Ya, aku akan menyaring mereka ketika mereka minum. Aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama, kata Tuhan. Dia akan pergi dengan engkau, tetapi yang tidak kufirmankan mereka akan tinggal. Setelah mereka itu disuruh Gideon pergi, ayo kita semua turun minum ke air. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang minum air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, harus kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga yang berlutut, lalu dia ambil air untuk minum. Jumlah mereka yang menghirup dengan membawa tangannya berlutut ke mulutnya itu cuma ada 300 orang. Yang 700 itu sisanya semuanya minum saudara seperti anjing. Jadi lebih banyak yang mana? Ya, kenapa Tuhan suruh yang berlutut, lalu yang ambil air begini yang akan kau pilih? Itu orang-orang yang berawas-awas. Mereka tidak mudah dikejar hawa nafsu. Begitu lihat air langsung seperti anjing. Ya. Ada di sini yang punya iman seperti anjing begini? Tidak ada. Kalau di sini anjing malah dimakan. Enggak ya, sudah tidak boleh sekarang ya. Ada makanan lain yang lebih pantas dimakan. Jangan makan anjing, saudara. Nanti kau menggonggong. Jadi yang tersisa itu cuma 300 yang layak untuk masuk seleksinya Tuhan. Ya. Secara manusia, saudara, Gideon ini kira-kira lebih gampang percaya yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Ya kalau kita mungkin dari Gideon, Tuhan aku sih lebih pilih aja 30.000 ya daripada 300, ya enggak saudara? Ya mungkin kalau kita jadi Gideon, kita mundur terhormat kan? Dan Gideon memenangkan pertempuran cuma dengan 300 orang. Waktu Tuhan beserta dengan kita, waktu kita belajar mempercayakan hidup kita sama Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan, engkau akan melihat janji firman Tuhan itu terjadi. Bangkit berdiri bersama, satu-satunya yang kuandalkan Tuhan. Kami percaya, waktu kami menjadikan engkau satu-satunya andalan kami, mujizatmu terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Basjir tentang peran aktif iman dalam meraih janji Tuhan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini,
Kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini mari kita kembali lagi mau merenungkan firman Tuhan, dan kita mau menjadi pelaku firman Tuhan selagi kita dipercayakan di muka bumi. Sehingga di sini saya mengambil dalam Yesaya 40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Selamat untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Bap Mama serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, berita kelepasan berarti ada pengampunan bagi kehidupan kita selagi kita dipercayakan di muka bumi. Di mana dia katakan ayat yang pertama, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan. Dan di dalam ayat yang ketiga ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Tuhan katakan kita harus mempersiapkan hati kita menjadi jalan raya bagi Tuhan. Kita siapkan hati kita menjadi jalan yang baru untuk menerima Yesus datang ke dalam hati kita masing-masing, sehingga kita percaya bahwa banyak jalan, yaitu banyak liku-liku yang kita hadapi. Ternyata kita siapkan jalan raya bagi Tuhan. Dia akan menemani kita, dia akan bergaul karib dengan kita. Kita berada, tetap kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Di mana dalam ayat yang kelima dia katakan, ayat yang keempat, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berliku-liku menjadi dataran. Mari kita siapkan hati kita bagi Tuhan untuk menjadi jalan raya. Tidak ada hati kita terbagi menjadi bukit-bukit, tetapi siapkanlah hati kita menjadi jalan raya bagi Tuhan. Dan Tuhan menemani kita, Tuhan bergaul karib dengan kita, dan hidup setiap saat dan waktu kita andalkan Tuhan. Bap Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat yang kelima dia katakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Perkataan Tuhan, Tuhan sendiri mengatakan, dan itu adalah perkataan iya dan amin. Dan baiklah kita pegang teguh akan firman, dan kita berpegang mencari hadirat Tuhan selagi kita dipercaya. Sehingga di dalam ayat yang ke-7, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskan dengan napasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bahasa Tuhan adalah kuat dan teguh, membangun iman orang percaya. Bap Mama, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-9, hai Sion membawa kabar baik,
naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu, kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Di dalam kehidupan kita berseru kepada nama Yesus dengan suara yang nyaring. Kita menegakkan kebenaran dalam kehidupan kita. Kita menjadi berita baik bagi semua orang, terkhusus berita bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10, lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ternyata kita hidup bersama dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan kita di mana saja kita pergi dan berada. Dia menjadi sahabat bagi kita. Kita menjadi anak tebusan Tuhan. Bapak, Mama, di gunung, di lembah, kita percaya Tuhan mau supaya ratakan itu bagi kita. Dan pada saat malam hari ini, biarlah kita pulang dalam firman, dan firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Sebagaimana ayat yang ke-11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya anak-anak domba di pangkuannya, induk domba. Ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, Dia selalu bersama-sama dengan kita, Dia selalu bersahabat dengan kita. Dan kita pulang dalam firman ini, membawa firman pada malam hari ini. Kita pulang dan kita bawa itu menjadi kekuatan bagi kita selagi kita masih dipercayakan di muka bumi ini. Mulai dari malam ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.